Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang alumni Bangkit Akademi 2023 yang mendapatkan sertifikasi TensorFlow Developer. Nah, pada malam hari ini kita bakalan bercerita bagaimana perjuangan Panji untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, dan itu kan sertifikasinya global ya. Tentunya nggak semua orang bakalan bisa mendapatkannya, dan tentunya kalau teman-teman mau mendapatkan sertifikasinya tentunya bayar ya. Tapi kalau di Bangkit dan teman-teman layak untuk mendapatkannya, dan itu teman-teman bakalan dapat sertifikasi global secara gratis dari Bangkit Academy. Mungkin langsung saja kita ke Panji ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, uh, apa sih perjuangan Panji untuk mendapatkan sertifikasi TensorFlow Developer tersebut gitu? Apa kendalanya gitu kan? Apa aja hal-hal menarik yang terjadi selama ujiannya, selama melatih modelnya gitu? Mungkin bisa diceritakan ke kita bersama pada malam hari ini. Baiklah, halo guys. Sini saya sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatan dari Mas Agum. Mas Agum ini merupakan seorang ahli di bidangnya, yaitu bidang komputasi dan jaringan. Nah, dia ini tertarik dengan apa yang telah saya lakukan 3 bulan lalu. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menceritakan ya. Saya kan baru melakukan sertifikasi TensorFlow. Nah, di situ saya mungkin untuk awalnya ya, saya mendapatkan sertifikasi TensorFlow ini cukup hoki, atau saya bilang karena saya ini diberikan oleh Bangkit itu sendiri secara gratis, atas reward yang telah saya lakukan pada capstone serta beberapa hal yang telah saya lakukan selama Bangkit. Di sini saya mengapa saya bilang hoki? Di sini karena saya cukup kacau lah ya di capstone, dikarenakan beberapa anggota saya di capstone tersebut menghilang. Ini cukup disayangkan ya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang tidak tahu capstone, capstone itu sendiri merupakan sebuah mini project lah tibanya, untuk beberapa rekan-rekan Bangkit. Di situ kita membuat sebuah potensi bisnis startup untuk menunjang perekonomian Indonesia secara simulasi. Nah, di sini nih jujur yang kami buat ini tidak siap 100%, bahkan 50%. Di sini saja saya membuat model ini tidak sepenuhnya berupa machine learning. Tetapi pihak Bangkit yang mengetahui tersebut memberikan keringanan kepada kami untuk tetap dapat melakukan presentasi akhir pada proyek tersebut. Dan alhamdulillah, saya beserta teman saya tetap mendapatkan sertifikasi global tersebut, walaupun dengan situasi sedemikian rupa. Nah, untuk persiapan TensorFlow ini sebenarnya TensorFlow ini jauh lebih mudah lah, bukan maksud mudah gimana ya, lebih simple daripada ujian akhir sama capstone. Kenapa? Karena TensorFlow ini merupakan sebuah sertifikasi di mana materi tersebut sudah dipelajari di awal-awal Bangkit. Kayak kalau untuk machine learning tersebut ada 4 basis yang dipelajari, yaitu kayak linear regression, convolutional neural network, lalu time series, dan NLP ya. Nah, itu tuh mungkin tidak usah kita mendalami karena itu agak memakan waktu. Jadi saya cukup mempelajari 4 algoritma tersebut secara intensif, sehingga saya dapat menyelesaikan beberapa soal ya dari TensorFlow tersebut. Boleh dilanjuti lagi ke Agung, karena mungkin itu saja. Menarik sih ceritanya gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, itu kan pakai framework ya, TensorFlow itu kan frameworknya ya. Ya. Nah,
ada nggak untuk sertifikasi sendiri itu kan tentunya ada tempat untuk melaksanakan ujiannya gitu ya. Iya. Nah, untuk TFD sendiri itu bagaimana environment yang mereka minta untuk memenuhi requirement yang untuk sertifikasi global itu gitu. Oke, mungkin ini menarik. Sebelumnya kalau kita membuat model machine learning, kita harus mengetahui dulu framework yang kita gunakan, seperti PyTorch atau TensorFlow atau yang lain-lain. Saya juga lupa yang lain. Kebetulan untuk bangkit ini kami karena TensorFlow developer tuh menggunakan framework TensorFlow. Sebelumnya untuk mengatur environment itu sudah ada ketentuan pada guidebook atau playbook playbook dari TensorFlow itu sendiri. Seperti kita menggunakan seri dataset yang ini atau seri NumPy yang ini dan lain-lain. Kita juga menggunakan kayak SciNP atau Matplotlib kayak gitulah. Kalau untuk environment itu sendiri sudah diberitahukan dari pihak TensorFlow itu sendiri. Nah, untuk setup ini mungkin agak lebih rumit ya. Kalau untuk setup ini sendiri, kayak kita menggunakan sebuah IDE PyCharm. Sebelumnya PyCharm ini sendiri seperti Visual Studio, cuman lebih terkhusus pada Python. Nah, untuk TensorFlow itu sendiri menerapkan beberapa strict seperti tidak boleh menggunakan plugin selain TensorFlow sertifikasi, juga harus menggunakan Python yang sesuai. Nah, di sini ini agak tricky karena saya cukup kesusahan pada melakukan konfigurasi ini. Saya dan teman-teman saya terpaksa menunda jadwal seminggu dikarenakan tidak bisa menyesuaikan konfigurasi tersebut di laptop masing-masing. Nah, untuk konfigurasi tersendiri itu tuh cukup rumit dikarenakan kami sudah menggunakan beberapa framework yang lain kan, atau kayak versi yang lain di laptop kami, sehingga kami cukup kesusahan untuk memulai dari awal. Jadi kami menggunakannya dengan komputer dari labor-labor masing-masing. Nah, akhirnya kami bisa melakukan ujian tersebut. Nah, jadi kalau untuk menentukan environment cukup patuhi aja playbooknya. Kalau tidak paham bisa coba dikontak ke sini. Maksud itu kalau ada tulisannya TensorFlow Developer Certification Gmail, mungkin ya. Boleh lanjut, Gum. Oke. Kalau untuk melatih model tentunya memerlukan dataset ya. Untuk tadi dataset itu emang orang TensorFlow-nya yang nyediain atau kita bebas nyari dataset dari manapun gitu. Oke. Sebelumnya mungkin ini menarik nih, ini menarik. Berarti ini kayak menjelaskan bagaimana penyelesaian TensorFlow ini ya. Jadi sebenarnya TensorFlow ini lebih seperti kayak ujian atau syarat masuk ke pekerjaan kalau menjadi sebuah programmer ya. Nah, di sini nih kita tuh disediakan beberapa soal. Soal tersebut tuh kayak udah ada base code-nya. Kita tuh kayak cuma nyelesain add model ini atau gunakan parameter ini atau sesuaikan learning rate yang sesuai gitu kan. Nah, untuk datasetnya sendiri itu kan karena ini kode soal yang sudah disediakan, tentunya sudah disediakan juga sama pihak TensorFlow. Mereka tuh biasanya menyediakan berupa link untuk download zip. Nah, download zip ini kan ya kita tahu lah kan, kita bisa melakukan unzip tersendiri dan melakukan penyesuaian data kayak cut ini, beberapa ini kan, kayak base Python yang kita pelajari sebelumnya lah. Jadi untuk dataset tentu saja sudah disediakan. Kita tidak perlu nyari lagi. Oke, mungkin selanjutnya itu bagian mengolah modelnya ya. Ya. Itu diolah secara lokal atau gimana untuk training modelnya gitu? Menarik. Jadi di sini PyCharm ini kami menggunakan mesin lokal. Jadi diharuskan mesin tersebut memiliki GPU yang sesuai ya. Jadi sebelumnya tuh saya menyarankan sama kawan saya bagaimana kalau kita melakukan pemodelan ini untuk trainingnya di Google Colab. Jadi sebelumnya Google Colab ini menggunakan layanan cloud dari Google.
sehingga tidak memerlukan kayak GPU yang gahar kayak gitu lah pokoknya kan. Tetapi ada ketentuannya rupanya kalau penggunaan PyCharm itu tidak bisa memasukkan file dari download ya. Maksudnya itu tidak bisa kita memasukkan file mentahan dari lokal kita ke sertifikasi tersebut. Jadi sertifikasi tersebut memiliki, nanti kita akan diberikan folder tersebut ada di PyCharm, dan PyCharm tersebut terkunci lah tidak bisa di download dan tidak bisa dimasukkan. Jadi emang pure dari sana kita emang kerja kita tuh di PyCharm saja gitu. Itu kira-kira. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Oke, menarik ini, menarik. Apa yang pengen Panji lakukan setelah mendapatkan sertifikat TFD itu? Soalnya dari yang aku lihat sendiri ya, itu Google juga punya sertifikasi machine learning, Google Cloud Machine Learning Profesional gitu. Apakah Panji pengen mencoba juga untuk machine learning yang punyanya Google Cloud gitu atau gimana gitu? Jujur, sebenarnya kalau untuk setelah ini ya, saya juga bingung sebenarnya. Apakah saya ingin mendalami machine learning ini atau gimana? Tetapi saat ini saya sedang tertarik dengan tentang Android serta backend ya. Tetapi mungkin saya bisa coba bertanya-tanya juga sama rekan-rekan saya yang lama, sama mentor saya, bagaimana baiknya untuk karir ke depan tentang machine learning ini. Jujur saya cukup tertarik, cuman saya karena saya agak AFK bahasanya ya, bukan AFK sih, kayak saya tuh tidak 100% lah, maksudnya tuh saya belajar ini emang betul pure sendiri, sedangkan Bangkit itu diminta kita untuk belajar bersama ya, sama kawan-kawan kayak di Discord kan. Tapi saya ini emang kayak sendiri aja sih situ, sama minta tolong sama mentor gitu aja kerja saya. Jadi saya tuh kurang matang di machine learning ini. Mungkin saya coba pelajari dulu yang beberapa base kayak developing web gitu kan. Ya dari awal dari gila. Kan machine learning ini beda nih ya. Mungkin saya akan mulai mempelajari lagi sebelum saya TA. Untuk para penonton, doain kami TA kami lancar ya, dan kami tamat cepat. Wah, mungkin demikian ya podcast hari ini tentang Panji dan TFD-nya gitu. Semoga informasi yang Panji sampaikan itu bermanfaat bagi para pendengar sampai mati lampu. Demikian, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah.